Halo geng, kembali lagi bersama Mimin di kantor Anima Channel. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Slime Tausit 300 Nen. Sebelum ke ceritanya kita pantun dulu. Pak Ali ke pasar mencari mangga, pulangnya membeli manggu. Gak usah lama-lama, mangga didangukeun ceritana. Cerita berlanjut. Keesokan harinya kita melihat Ajusa dan yang lainnya yang sedang membicarakan Halkara. Karena mereka mengira Halkara akan pindah ke tempat lain. Lalu di malam harinya, Halkara yang baru datang disambut oleh mereka dengan acara perpisahan untuk Halkara. Halkara pun yang melihatnya heran karena ada sambutan perpisahan. Di saat itu Halkara bertanya kepada mereka, dan mereka menjawab dengan rasa sedih. Setelah Halkara mendengarnya, Halkara pun menjelaskan kalau ia gak berencana untuk pergi dari rumah itu. Lantas mereka yang mengira Halkara akan pindah pun kaget. Ternyata Halkara hanyalah mencari tempat untuk pabrik obat barunya. Keesokan malamnya, Halkara yang baru pulang dari pabrik barunya dan terlihat sedang kelelahan. Di situ Ajusa menegurnya agar Halkara tak pulang larut malam lagi. Lantas Halkara menjelaskan alasan kenapa ia pulang larut malam. Setelah mendengar alasan Halkara, Ajusa pun kaget karena ternyata di pabrik barunya Halkara terdapat hantu yang membuat Halkara susah mendapatkan pegawai baru. Di situ Halkara meminta bantuan kepada Ajusa untuk pergi ke pabriknya dan menghilangkan hantu itu. Awalnya Ajusa menolak karena takut, tapi Ajusa melihat Halkara yang kesusahan pun mau membantunya. Keesokan harinya, Ajusa memanggil Belzebu dengan sihir pemanggil yang diajarkan Belzebu. Setelah sihir dicoba, Ajusa mengira sihirnya gagal. Tapi di saat itu mereka mendengar suara orang di kamar mandi yang ada di rumahnya. Saat Ajusa melihat, ternyata ada Belzebu di dalam kamar mandi. Setelah itu Ajusa meminta bantuan Belzebu untuk mengusir hantu yang ada di pabrik Halkara. Karena Ajusa tidak mengerti soal hantu. Belzebu yang sudah berpengalaman tentang itu pun mau membantunya, lalu berpindah ke pabrik Halkara. Saat mereka di dalam, Ajusa yang merasa takut meminta tangan Belzebu untuk menggenggam tangannya. Belzebu pun mau, walaupun malu-malu. Setelah nepi di tempat yang sering ada hantunya, di situ Belzebu beraksi dan mulai mengancam hantunya. Di saat ada pergerakan dari hantunya, Belzebu pun bergegas menangkapnya. Setelah diberi penerangan, ternyata hantunya adalah gadis yang imut. Di saat hantunya tertangkap pun, mereka menanyai hantu itu. Dan nama dari hantu itu adalah Rosali. Di saat itu, Halkara bertanya alasan Rosali kenapa ada di tempat itu. Dan Rosali pun menjelaskannya. 街の中では可愛くておしとやかって評判だったし、すっかり親を信じてた。けど、クソ親父もクソババアも。 Setelah mendengar cerita sedih Rosali, di situ Halkara menyarankan Rosali berpindah ke tempat lain. Tapi Rosali tidak bisa pergi dari tempat itu karena Rosali adalah arwah yang terikat. Jadi Rosali tidak bisa pergi dari tempat itu. Walaupun Rosali berhasil keluar pun, ia tak tahu harus kemana. Di saat itu Ajusa pun mengajak untuk tinggal di rumahnya. Lantas Rosali yang mendengar ajakan itu pun terharu. Setelah sampai di rumah, mereka pun harus mencari cara agar Rosali bisa keluar dari tubuh Halkara. Di saat itu mereka melakukan semua cara tapi gak ada yang berhasil. Di saat cara yang terakhir, mereka mencoba membuat Rosali mabuk. Tak disangka cara itu berhasil dan membuat jiwa Halkara kembali.
Di saat mereka mau ngeluarin arwah Rosali, di situ Beelzebub memberitahu caranya dan bergegas membawa Halkara ke kamar mandi dan langsung melemparnya ke tempat pemandian. Setelah berhasil mengeluarkan Rosali, di saat itu Rosali memperkenalkan dirinya kembali dan meminta maaf ke mereka, terutama Halkara. Di saat itu Rosali meminta maaf dengan cara menuangkan minuman ke gelas Halkara. Ajusa yang melihat Rosa yang menggunakan kekuatannya pun terpikir cara agar menghilangkan rumor tentang hantu itu. Keesokan harinya, mereka pun langsung melakukan cara yang Ajusa pikirkan. Singkat cerita, di pagi hari Beelzebub mengundang Ajusa dan yang lainnya untuk datang ke kerajaan di tanah iblis. Di saat itu Ajusa diberitahu kalau ia akan diberi penghargaan atas pencapaiannya. Mereka yang ada di sana pun merasa kagum terhadap Ajusa karena bisa mendapatkan penghargaan dari kerajaan iblis. Tapi Beelzebub memperingatkan mereka setelah sampai di sana, mereka tidak boleh membuat masalah. Lalu mereka semua menatap Halkara karena mereka takut Halkara berbuat ceroboh lagi. Setelah itu pun mereka mulai bersiap-siap. Di saat itu Rosali tidak mau ikut, tapi Ajusa menyuruh ikut karena Rosali juga bagian dari keluarganya. Tetapi masalahnya baju Rosali tidak bisa diganti. Seharian itu mereka semua mencari tahu cara agar bisa mengganti bajunya Rosali. Setelah seharian mencari, saat itu Rosali memberitahu Ajusa kalau ia hanya bisa berganti baju dengan baju yang ia ingat saja. Setelah Ajusa mendengar yang dikatakan Rosali pun sejenak berpikir. Di saat itu Ajusa terpikir suatu cara agar bisa mengganti baju Rosali. Keesokan harinya Ajusa menyuruh Rosali untuk membayangkan baju yang ia buat. Selama Rosali membayangkannya, kita melihat Ajusa yang sedang menggambar pola sihir yang akan ia gunakan pada cara yang ia dapatkan. Setelah semua rencana siap, Ajusa pun memulai mengaktifkan sihirnya. Saat itu ternyata sihirnya berhasil, seperti dugaannya. Lalu hari keberangkatan pun tiba. Mereka semua dijemput oleh paus terbang raksasa. Setelah mereka naik, mereka disambut oleh Beelzebub dan membawa mereka berkeliling di tempat itu. Ketika Beelzebub mau menunjukkan pemandian, ia malah melihat pelayannya yang sedang bersantai. Lalu Beelzebub pun menegur si pelayan itu. Si pelayan memperkenalkan dirinya yang bernama Pania. Setelah menegur Pania, Beelzebub pun melanjutkan dengan memperkenalkan pemandian yang ada di sana. Di saat itu Beelzebub memberitahu mereka kalau tidak boleh berendam lama-lama. Mereka yang mengingat Halkara yang suka ceroboh pun mengingatkan Halkara agar tak berendam di sendirian. Setelah berkeliling, mereka melanjutkan dengan makan-makan. Dan makanan itu dibuatkan oleh Pania. Setelah makan-makan enak, mereka melanjut ke permandian untuk berendam, sambil bercanda dan membicarakan hal lainnya. Setelah selesai menikmati itu semua, mereka pun istirahat. Di tengah malam, Rosali yang sedang menikmati bintang tiba-tiba didatangi Halkara yang terbangun. Di saat itu mereka sempat berbicara sebentar. Dan Halkara memberitahu Rosali kalau ia terbangun mau berendam, lalu Halkara pun kembali masuk. Keesokan paginya, mereka yang baru terbangun langsung mencari Halkara karena tidak ada di ranjangnya. Lalu Rosali memberitahu kalau ia sempat bertemu Halkara di tengah malam dan memberitahu kalau Halkara ingin berendam. Mereka yang mendengarnya pun bergegas mencari Halkara, tapi tiba-tiba Halkara muncul dari bawah ranjangnya. Setelah menjalani perjalanan yang panjang pun akhirnya sampai di tempat tujuan. Di saat itu Beelzebub memberitahu kalau mereka akan langsung menuju ke tempat Raja Iblis. Mereka yang mendengar pun Mereka yang mendengarnya pun kaget dan merasa ragu-ragu. Di saat sampai di depan istana, mereka masih ragu-ragu untuk bertemu Raja Iblis. 運ばせるからの。ベルゼブブ、どうしても魔王様には会わないといけないの？当たり前じゃろ。魔族。 Setelah mereka masuk ke ruangan Raja Iblis, mereka disambut oleh Loli yang bertanduk. Di saat itu Halkara berbicara belak-belakan dengan Loli itu tentang
Raja Iblis, dan tanpa mereka sadari ternyata Loli itu adalah Raja Iblisnya. Setelah mereka mengetahuinya, mereka langsung kaget, terutama Hakara yang langsung meminta maaf dan bersujud. Dan Raja Iblis itu bernama Propat Pekora Alirs. Di saat itu Pekora tidak terlalu mempermasalahkan semua hal yang sudah Halkara katakan. Tapi Halkara yang ceroboh malah tak sengaja menyundul Pekora hingga tak sadarkan diri dan membuat mereka terkena masalah baru. Singkat cerita, keesokan harinya Ajusa berencana untuk menyelamatkan Halkara yang dipenjara. Tapi mereka didatangi Pania yang memberitahu Ajusa agar menjalankan rencana penyelamatan dari tuanya, yaitu menjadi seorang dokter. Lalu mereka pun mulai menjalankan rencananya. Tapi di saat Ajusa sampai di pintu kamar Pekora, Ajusa ditahan dan dicurigai. Di saat itu Belzebub yang katanya mau membantu malah tidak berbuat apa-apa. Karena itu Ajusa pun terpaksa membuka penyamarannya. Saat Ajusa yang tak mau membuat keributan pun terpaksa mengalahkan semua iblis yang mau menyerangnya. Setelah selesai, Ajusa melanjutkan rencana yang tadi untuk menyadarkan Pekora. Di saat Ajusa yang mau memberikan ramuan yang ia buat, tiba-tiba Pekora terbangun karena merasakan ada yang mau berniat jahat padanya. Akan tetapi Ajusa yang tidak merasa mau berniat jahat pun menentang tuduhan itu. Di saat itu Pekora langsung menantang Ajusa berduel untuk membuktikannya. Dan Pekora berjanji kalau Ajusa yang menang, ia akan melepaskan Halkara dan mereka semua. Karena Ajusa dari awal berniat menyelamatkan Halkara pun mau menyetujui tantangan itu. Setelah mereka memulai pertarungannya, di saat itu mereka bertarung dengan sengit. Tapi Ajusa yang ingin memenangkannya pun melawan Pekora dengan serius. Dan Ajusa berhasil memenangkan pertarungan itu. Setelah mereka selesai bertarung, di saat itu Pekora menjelaskan kalau ia dari tadi hanya menguji Ajusa saja. Setelah semua selesai, kita pun tahu sifat asli Pekora, yang terobsesi dengan dunia percintaan antara kakak dan adik. Di saat itu, Pekora meminta Ajusa untuk mencium pipinya, dan kalau Ajusa tidak mau, maka Halkara tidak jadi dibebaskan. Ketika Ajusa hendak mencium pipi Pekora, di saat itu Halkara dan yang lainnya datang, yang membuat Pekora merasa terganggu. Singkat cerita, upacara pun dimulai. Di saat itu Laika yang ada di atas panggung pun kaget karena melihat Platorte datang juga. Setelah pembagian medali, Platorte yang mau pergi dihentikan oleh Pekora dan menyuruhnya untuk mau disentuh tanduknya oleh Ajusa. Di saat itu, Platorte awalnya menolak karena di adat mereka menerangkan kalau ada yang menyentuh tanduk dari naga biru, maka naga itu harus tunduk pada orang yang menyentuh tanduknya. Tapi mau tidak mau, Platorte pun terpaksa harus menuruti Pekora. Setelah upacara selesai, mereka pun diantar pulang Belzebub. Lalu kita diperkenalkan dengan kakaknya Pania yang bernama Palta. Singkat cerita, keesokan harinya, Ajusa yang baru saja terbangun sudah disambut dengan suara berisik dari Laika dan Pratorte yang sedang membantingkan kue yang mereka buat. Di saat Ajusa keluar dari kamar untuk menegur mereka, di situ Ajusa langsung dimintai untuk menilai kue yang mereka buat. Tapi setelah Ajusa memberi penilaian, mereka pun tidak puas. Lalu Harkara yang memerhatikan mereka dari tadi pun merasa heran terhadap perubahan sikap mereka. Lalu si Loli kembar yang tahu alasannya menjelaskan. Ternyata alasan mereka jadi begitu karena Laika dan Platorte sudah lama tidak makan daging, yang membuat sikap mereka berdua berubah. Di saat Ajusa yang sedang menangani mereka berdua, di saat itu ada yang mengetuk pintu rumahnya. Setelah Ajusa membuka pintu, ternyata Natali yang datang. Saat itu Natali meminta Ajusa untuk menyelesaikan misi pembasmian babi hutan yang meresahkan para petualang dan warga. Awalnya Ajusa menolak karena persediaan batu sihirnya yang ia punya masih banyak.
Namun Natalie memberitahu kalau babi hutan tidak menghasilkan batu sihir, melainkan hanya seonggok daging saja. Saat itu Laika dan Platorta yang ingin makan daging pun meminta Ajusa untuk menerima misinya. Dan Ajusa pun mau mengambil misi itu. Lalu kita berpindah ke tempat para babi berada. Di saat itu mereka pun mulai memburu para babi itu. Setelah mereka mengalahkan para babi, mereka pun mau menikmati daging babinya. Saat mereka yang lagi makan daging, tiba-tiba mereka didatangi Belzebu yang berniat mencari babi hutan untuk persediaannya. Karena babi yang ia cari telah didapatkan oleh mereka semua. Belzebu pun mengurungkan niatnya dan ikut bergabung bersama mereka untuk menikmati daging babi. Kita berpindah ke pabrik milik Hargara. Di saat itu Ajusa yang baru selesai bekerja mendengar orang di depannya yang sedang membicarakan rumor tentang dirinya yang palsu. Setelah di rumah, Ajusa langsung beritahu yang lainnya tentang rumor itu. Di saat itu mereka membuat rencana untuk menangkap Ajusa yang palsu. Lalu kita melihat Ajusa yang sedang mencari info di sebuah bar yang dipenuhi orang-orang yang terlihat seperti preman, tapi mereka ternyata hanyalah sekumpulan orang-orang yang aneh saja. Di saat Ajusa ingin menanyakan info tentang peniru dirinya, di situ pemilik bar meminta Ajusa untuk melakukan sesuatu dulu, dan Ajusa pun diminta untuk menghina para pelanggan bar itu. Mau tak mau pun Ajusa mau melakukannya. でも情報が手に入るなら。姉ちゃん追加注文したいんだけど。酒臭い口で喋らないでくれる？耳が腐るから。 Setelah selesai melakukan apa yang pemilik bar itu minta, pemilik itu memberitahu kalau dirinya yang palsu akan muncul di kota sebelah utara. Singkat cerita, Ajusa pun sampai di tempat yang ditujukan pemilik bar itu. Ketika Ajusa melihat orangnya, ia pun langsung menantang orang itu untuk meradu ilmu sihir. Akan tetapi orang itu melarikan diri. Di tengah pengejaran, Ajusa pun berhasil menangkap. Setelah Ajusa berhasil menangkap penirunya, ternyata orang yang menyamar jadi dirinya ialah seorang gadis yang bernama Eno dan seorang peracik obat. Di saat Ajusa yang melihat obat yang Eno buat, saat itu Ajusa menyarankan Eno untuk menjualnya. Akan tetapi Eno enggan menjual obat buatannya karena ia takut menyinggung para penyihir. Ajusa dan yang lainnya pergi ke bazar dan mulai mencari tempat Eno berjualan obat. Setelah Ajusa melihat ternyata jualan Eno lumayan laris, dan keesokan harinya Ajusa mendapatkan surat dari Eno. Di surat itu Eno memberitahu kalau obatnya jadi diminati semua orang. Ajusa yang membacanya pun juga ikut senang. 大人気みたいですね。ふむ、これは新しい提携先としてありですね。ま、眠ってた才能も引き出せたし、これはこれでよかったのかも。 Cerita pun bersambung. Oke geng, terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir video. Dan jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis ya geng. Oke, sekian, terima kasih.